Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan membahas evaluasi ya untuk kelas 4 tema 1 di subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Ini evaluasi di subtema 3 ya, di halaman 176 sampai dengan 179. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Ayo kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ukur masing-masing sudut pada bangun berikut menggunakan busur. Busur yang seperti ini ya adik-adik ya. Untuk mengukur sudut. Nah, kita nanti catat hasilnya di tabel yang ada di bawah sini. Kita mulai dari yang bangun A ya adik-adik ya, ini segitiga. Nah, karena Karina tidak bisa menampilkan busur di sini, jadi Karina sudah mengukur. Karina akan menjawab di sini saja ya. Yang pertama bangun A, sudut A adalah 70 derajat, sudut B adalah 45 derajat, dan sudut C adalah 65 derajat. Kemudian yang bangun B, sudut D 110 derajat, sudut E 23 derajat, kemudian sudut F 47 derajat, dan bangun C yang sudut G 45 derajat, kemudian sudut H ini 135 derajat, sudut J 45 derajat, sudut K 135 derajat. Dan yang terakhir bangun D yang M, sudut M adalah 115 derajat, sudut N 65 derajat, sudut P 90 derajat, dan terakhir sudut Q adalah 90 derajat ya. Nah, tentukan besar masing-masing sudut berikut tanpa mengukur adik-adik ya. Nah, ini yang kita bisa menggunakan rumus ya. Kalau segitiga jumlah total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kita akan menggunakan rumus 180 dikurangi ya sudut-sudut yang diketahui ya, dikurangi sudut yang diketahui ya. Yuk kita jawab yang pertama, yaitu 180 derajat dikurangi dalam kurung ini ditambah ini 80 derajat ditambah 65 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah di sini sama dengan 180 derajat dikurang ini 80 derajat ditambah 65 derajat. Kita coret-coret dulu ya di sini adik-adik. 80 tambah 65. Nah, ini 5, ini 4. Ya, 40. Ini 8 ditambah 6 14 ya ini. Jadi ini 145 derajat, kita kurangi 180 derajat dikurangi 145. Ini pinjam 1, sisa 7, 10 kurang 5, 5, 7 kurang 4, 3, ini habis 35 derajat. Lalu yang bangun berikutnya. Di sini 180 derajat dikurangi 110 ditambah 37 derajat. 180 dikurang, nah ini langsung Karina tambahkan saja ya. Nah ini 7, ini 4, ini 1, 147. Kita kurangi 180 dikurang 147, pinjam 1, sisa 7, 10 kurang 7, 3,
7 dikurang 4, 3. Jadi 33 derajat ya. Lalu berikutnya, nah berikutnya yang ini. Yang ditanyakan yang ini ya. Nah, kalau ini bangun segi 4. Ya, segi 4 berarti total sudutnya adalah 360 derajat. Dikurang semua sudut yang sudah diketahui ya, yaitu 115 ditambah 70 ditambah 70 ya, sama dengan 360 dikurangi 115 tambah 70 tambah 70 adik-adik. Kita tambahkan ya, ini 5, ini 15, 255. Jadi 360 dikurangi 255. Ini pinjam 1, sisa 5. Ini 5, 0, 1. 105. Ya. Lalu yang terakhir ini juga segi 4. Jadi 360 derajat dikurangi 120 ditambah 120 ditambah 86. 360 dikurang ini 240 ditambah 86. 6, 12, 326. Kita kurangi deh, 360 dikurangi 326 adik-adik. Pinjam 1, ini sisa 5. Jadi ini 4. Ini 5 dikurang 2, 3. Ini 0. Jadi 30 sama dengan 34 derajat ya. Nah, paham ya adik-adik ya. Sekarang kita akan mengerjakan yang nomor 3. Tulislah 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Nah, Karina akan jawab di sini ya. Tuliskan 3 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Lalu yang keempat, jelaskan proses terjadinya bunyi. Nah, ini jawabannya adalah bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran yang dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi adik-adik, ya. Lalu yang kelima, apakah yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana prosesnya dan jelaskan. Nah, bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi berasal. Kemudian bunyi pantul ini bisa terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, contohnya kayu, kaca, dinding, atau besi. Ya, makanya kadang-kadang kalau adik-adik lagi ada di ruangan kosong, itu nanti ada bunyi pantulnya. Yang keenam, bagaimana caramu membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan? Nah, yang pertama kita mendengarkan dulu teksnya dengan seksama. Kemudian kita menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian mengetahui kesan umum dari teks, lalu menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokoknya. Ya. Lalu kemudian yang nomor 7, ini apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tulis dan teks lisan. Nah, ini kita menggunakan diagram Venn. Karina akan isi perbedaannya dulu. Kalau teks tulis itu dia membaca teks dengan seksama. Sekali atau 2 kali. Ya. Lalu kalau teks lisan, mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Nah, kalau persamaannya ini adalah Karina akan tuliskan di sini ya. Menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung.
ya. Kemudian mengetahui kesan umum dari teks, kemudian menuliskan kalimat baru berdasarkan ya kesan umum dan gagasan pokok. Nah, seperti ini adik-adik ya. Lalu kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari. Yang pertama, ada keberagaman suku bangsa. Contohnya suku Jawa, Sunda, Minangkabau, Bali, Ambon, dan lain-lain. Lalu kemudian keberagaman bahasa seperti bahasa Aceh, bahasa Betawi, bahasa Jawa, dan masih banyak lainnya. Dan keberagaman agama ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Lalu yang ke-9, apa sikap yang perlu kamu terapkan ketika bekerja sama dengan teman? Ya, yaitu teman yang berbeda. Nah, sikap saling menghargai walaupun memiliki perbedaan ya. Selain itu, kita sebaiknya mementingkan kepentingan umum dan tidak memaksakan kehendak ya, sehingga kekompakan dan persatuan bisa tetap terjaga. Lalu bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu adik-adik? Yaitu cara mensyukurinya adalah dengan saling menghargai dan menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang bisa saling melengkapi dan jadi pemersatu di antara kita semua. Ya, evaluasi kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!